Kemdikbud 040017. Pada kali ini saya akan membuat media pembelajaran mata kuliah geometri analitik bidang dan ruang. Dengan kesempatan ini saya akan membawakan materi yaitu vektor normal dan persamaan normal bidang dan rata. Dan yang kedua, sudut antara dua bidang rata. Selamat menyaksikan. Seperti yang saya sudah sampaikan, bahwasanya judul saya yaitu vektor normal dan persamaan normal bidang rata. Yang pertama adalah vektor normal, di mana V sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Terlihat bahwa vektor ABC sama dengan YA, YB, ZA, ZBI ditambah ZA, ZB, XA, XBI ditambah XA, XB, YA, YB, K sama dengan di mana elemen I yaitu XA, XB, elemen Z, YA, YB, elemen K, ZA, ZB. A dikali B merupakan vektor yang tegak lurus pada bidang rata yang dibentuk oleh A dan B. Dalam hal ini, bidang rata AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. N sama dengan mutlak A, B, C. Disebut vektor normal di bidang rata V sama dengan 0. Tersebut, vektor normal ini memegang peran penting dalam pembahasan suatu bidang rata. Dari persamaan, YA, ZB dikurang ZA, YB dikali X dikurang X1 ditambah ZA, XB dikurang XA, ZB. Y kurang X1 ditambah Z kurang Z1 sama dengan 0. Suatu bidang rata yang diketahui melalui suatu titik X1, Y1, Z1 dengan vektor normalnya ABC, yang dimana rumusnya adalah A X dikurang X1 ditambah B, Y dikurang Y1 ditambah C, Z kurang Z1 sama dengan 0. Dimana contohnya yaitu persamaan vektor normal bidang rata melalui titik 1,1,2, 2,3,5, dan 1,3,7 adalah penyelesaiannya adalah X, Y, Z sama dengan dikali 1,1,2 ditambah lambda dikali 2 kurang 1, 3 kurang 1, 5 kurang 2 ditambah new min 1, 3 kurang 1, 7 kurang 2, atau X, Y, Z sama dengan 1,1,2 ditambah lambda 1,2,3 ditambah new 0,2,5. Persamaan parameternya adalah X sama dengan 1 ditambah lambda, Y sama dengan 1 ditambah 2 lambda, tambah 2 new, kali Z sama dengan 2 ditambah 3 lambda ditambah 5 new. Untuk mengubah kebersamaan linear dapat kita lakukan dengan mencari sektor normal sebagai hasil eros produk, yaitu 1,2,3 dikali 0,2,5 sama dengan 4 min 5,2. Kita dapat mengubah dengan menggunakan hubungan 1 yang seperti kita ketahui tadi bahwasanya rumusnya adalah A dikali X kurang X1 ditambah B, Y kurang Y1 ditambah C, Z kurang Z1 sama dengan 0. Yaitu mari kita masukkan semuanya. 4X dikurang 5Y ditambah 2Z kurang 13 sama dengan 0. Bahwasanya jawabannya kali ini adalah persamaan normal bidang rata. Perhatikan gambar yang di samping. Misalkan N A sama dengan A, B, C adalah vektor normal bidang rata. V sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, di mana alfa, beta di gamma berturut-turut sudut N dengan sumbu-sumbu koordinat yang arahnya ditentukan vektor I, Z, dan K. Ternyata bahwa cos alfa sama dengan N dikali I per mutlak N dikali mutlak I sama dengan A per N. Cos beta sama dengan N kali Z per mutlak N dikali mutlak J sama dengan B per N. Cos gamma sama dengan N kali K per mutlak N dikali mutlak K sama dengan C per N, yang disebut persamaan normal dari bidang V sama dengan 0 untuk mengubah bentuk V sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 ke bentuk normal. Maka dari persamaan di atas diperoleh mutlak N cos alfa ditambah cos beta ditambah cos gamma sama dengan min D. Kita bagi dengan mutlak N sama dengan tambah akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dan
Kalau D positif, masing-masing ruas kita bagi dengan min mutlak N. Berikut adalah contohnya. Tentukan bentuk persamaan normal dari 6x ditambah 3y dikurang 2z kurang 6 sama dengan 0. Penyelesaian. Bentuk bidang rata V bagi AX tambah BY ditambah CZ tambah D sama dengan 0. 6x ditambah 3y dikurang 2z kurang 6 sama dengan 0. D sama dengan min 6 adalah negatif, sedangkan mutlak X sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan 7. Jadi persamaan normalnya adalah 6/7 X ditambah 3/7Y dikurang 2/7Z dikurang 6 sama dengan 0. Bahasan kali ini adalah sudut antara dua bidang. Jika kalau ada dua bidang yang saling berpotongan, kita katakan ini bidang 1 dan ini bidang 2. Maka terbentuk dua sudut di antara bidang itu. Sudut pertama kita katakan theta, di mana theta ini berada di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Lalu suplemennya yang 180 derajat dikurang theta ini. Inilah disebut dengan suplemen sudutnya. Dari kedua bidang ini maka akan terbentuk yaitu normal bidang. Jadi N1, N2 pada gambar di sebelah kanan ini adalah yang disebut dengan normal bidang. Maka N1 ini adalah menjadi normal pertama. Kemudian N2 ini yang menjadi normal yang kedua. Persamaan bidang tersebut adalah P1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0. Dan persamaan bidang P2 adalah A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maksud dari persamaan bidang pertama ini adalah kita membuat normalnya yaitu N P1 sama dengan dari koefisien X adalah A1, koefisien Y adalah B1 dan koefisien Z adalah C1. Dan persamaan normal kedua kita tulis dengan N P2 sama dengan koefisien dari X adalah A2 dan koefisien Y adalah B2 dan koefisien Z adalah C2. Persamaan kedua bidang tersebut adalah sudut antara dua bidang sama dengan theta, di mana theta adalah cos theta sama dengan A1 dikali A2 ditambah B1 kali B2 ditambah C1 dikali C2 per akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Berikut adalah contohnya, yaitu tentukan sudut lancip yang diapit oleh bidang-bidang X sama dengan 0 dan 2X dikurang Y ditambah Z dikurang 4 sama dengan 0. Nah, kita lihat dari contohnya itu bahwa diperoleh bidang X sama dengan 0, ini artinya bahwa normalnya N1 itu sama dengan 1,0,0. Karena dia terhadap bidang X sama dengan 0, kemudian dari yang bidang yang kedua ini maka bisa kita tuliskan N2-nya itu ada koefisien X-nya yaitu 2, koefisien Y-nya adalah 1 dan koefisien Z-nya itu adalah 1. Jadi dari N1 ini kita tuliskan bahwa koefisien X-nya saja yang 1 sedangkan koefisien Y dan Z itu adalah 0. Nah, maka saat itulah yang menjadi A1 nolnya. Bisa C1-nya adalah 0 yang terakhir ini dari N2 ini 2 menjadi A2 min 1 B1 dan satunya C. Nah, kita tinggal gunakan rumus mencari sudut itu. Sudutnya tadi itu adalah cos theta, di mana yang saya jelaskan tadi rumusnya yaitu adalah
cos theta sama dengan A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 per akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat akar A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Selanjutnya kita substitusikan nilai-nilai yang sudah ada dari soalnya tadi. A1 kuadrat, A2 itu A1-nya sudah diperoleh, itu adalah 1, maka dia menjadi 1 kali, kemudian A2-nya kita sudah peroleh adalah 2, maka 1 kali 2, lalu yang ini menjadi 0, kita balikkan dengan B2 itu adalah min 1, lalu C1 kali C2-nya itu menjadi 0 dikali 1, kemudian kita bagikan dengan per akar A1 kuadratnya itu adalah 1 kuadrat ditambah B1 kuadrat adalah 0 kuadrat dan C1 kuadrat juga 0 kuadrat. Akar A2 kuadrat 2 kuadrat, B2 kuadrat itu adalah min 1 kuadrat dan C2 kuadrat adalah 1 kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, yaitu adalah sama dengan 1 dikali 2 yaitu 2, ditambah 0 dikali min 1, 0, ditambah 0 kali 1, 0, per akar 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 yaitu akar 1, dikali akar 2 pangkat 2 ditambah min pangkat 2 min 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 itu dijumlahkan jadi akar 6. Jadi 2 per akar 6. Dari jawaban tersebut kita bisa rasionalkan menjadi cos theta sama dengan 2 per akar 6 sama-sama dikali akar 6, yaitu 2 dikali akar 6, 2 akar 6 per akar 6 dikali akar 6 yaitu 6 sama dengan 1 sama 6 bisa dicoret jadi 1 per 3 akar 6. Jadi theta sama dengan arcus adalah cos 1 per 3 akar 6.